Hai, selamat datang di Alur Cerita Film channel Suara Kira. Kali ini Suara Kira akan menceritakan alur cerita film India berjudul Agent Sai Srinivasa Atreya yang rilis di tahun 2019. Film ini berkisah tentang perjuangan seorang detektif yang berusaha membersihkan namanya dari tuduhan sebagai seorang tersangka pembunuhan. Langsung saja kita ke alur cerita film Agent Sai Srinivasa Atreya 2019. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang memanggil nama Atreya. Atreya mendapat telepon dari pamannya di kampung, mengabari bahwa ibunya telah meninggal. Malam itu juga, Atreya pulang ke kampung halamannya. Namun, sesampainya di sana, jenazah ibunya sudah tidak ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Scene beralih ke 3 tahun kemudian. Atreya kini berprofesi sebagai seorang agen detektif swasta. Walaupun tidak terkenal, bahkan terkadang diremehkan, Atreya tetap percaya diri. Seorang wanita cantik bernama Sena dengan sukarela menjadi asistennya, walaupun sebenarnya ia belum terlalu yakin dengan kemampuan bosnya ini. Hari itu, mereka mendapat berita bahwa ada sebuah kasus kematian seorang wanita. Atreya dan Sena langsung bergegas ke TKP. Di sana, Atreya meneliti mayat wanita tersebut dan menjelaskan kepada Sena kejanggalan-kejanggalan dari si mayat. Terakhir, Atreya menyimpulkan bahwa mayat tersebut tidak mati bunuh diri, melainkan dibunuh seseorang. Hal itu membuat Siha menjadi yakin pada kejeniusan bosnya itu. Tak lama kemudian, polisi yang bertugas menyelidiki si mayat tiba di sana. Karena Atreya tidak terkenal, ditambah kekhawatiran Atreya akan merusak TKP, polisi itu langsung mengusir mereka. Namun, kejadian tersebut tidak membuatnya patah arang. Ia tetap pede dengan gelar detektif yang ia sematkan sendiri pada dirinya. Hari-harinya, Atreya tetap menangani kasus-kasus kecil di daerahnya. Sembari, ia berharap suatu saat akan mendapatkan sebuah kasus yang besar. Sena tentu selalu berada di sampingnya. Suatu malam, Atreya mendapatkan telepon dari Siris, temannya yang seorang reporter yang menginfokan bahwa ada temuan mayat seseorang di dekat rel kereta api. Karena mendesak dan posisinya malam hari, Sena tidak bisa ikut kala itu. Sendirian, Atreya menuju TKP, dan benar saja, pagi harinya ia menemukan mayat laki-laki tanpa identitas tergeletak di dekat rel kereta. Di sana juga ada sebuah mobil yang terparkir di semak-semak. Agen Atreya segera menganalisa si mayat. Namun baru saja hendak menelitinya, tiba-tiba polisi daerah tersebut memergokinya dari belakang. Atreya menjadi kalut. Polisi itu menduga bahwa Atreya adalah pelakunya. Meski Atreya sempat menjelaskan bahwa dia adalah seorang detektif, namun polisi itu tidak peduli. Ia tetap menggeret Atreya ke kantor polisi dan dijadikan tersangka utama. Siris dan Seha yang mendengar kabar bahwa Atreya ditangkap polisi segera ke sana. Mereka menjelaskan kepada inspektur yang menjaga bahwa Atreya bukanlah pelakunya, ia adalah seorang detektif. Namun polisi itu tetap ngotot. Ia mengatakan saat polisi melakukan investigasi di TKP, jika ditemukan itu berupa benda, maka akan dijadikan barang bukti. Jika berupa manusia, maka akan dijadikan tersangka. Pada kasus ini, Atreya ada di TKP. Maka ia dijadikan tersangka. Silakan jika ingin dia bebas, namun dengan sebuah jaminan, kata polisi burger tersebut. Siris dan Sena belum bisa memberikan jaminan pada hari itu. Mereka akan kembali besok. Ia meminta Atreya untuk bersabar. Dengan sangat terpaksa, Atreya harus bermalam di sel tersebut. Dia segera mengakrabkan diri pada tahanan sel yang lain. Beberapa waktu kemudian, masuklah seorang pria tua ke dalam sel tersebut. Tak seperti yang lainnya, pria tua itu tak mengucapkan sepatah kata pun sejak pertama ia dimasukkan. Malam harinya, Atreya coba menyapanya. Ia menanyakan kasus apa yang membelit si bapak, hingga ia terlihat begitu sedih. Awalnya, pria tua itu tidak mau bicara. Namun, karena Atreya menjanjikan akan berusaha menolong si bapak, pria tua itu mulai membuka dirinya. Pria tua bernama Maruti. Ia menceritakan bahwa ia dijadikan tersangka penipuan. Anak gadisnya yang bernama Divya
sudah meninggal karena dibunuh. Polisi daerah mengatakan bahwa anaknya mati karena bunuh diri. Namun, siapapun yang melihat jasad anaknya pasti langsung mengetahui bahwa anaknya mati karena dibunuh dan diperkosa. Para polisi di sana seakan tuli, tak ada yang mendengarkannya. Maruti akhirnya ditangkap karena dianggap melawan kepolisian. Pak Maruli mengatakan terakhir anaknya menelpon pada malam Kamis, sekitar pukul 10 malam. Di telepon, Divya mengatakan bahwa ia sangat takut. Mereka bertiga seperti akan mencelakaiku. Saat ditanya lebih lanjut, teleponnya terputus. Maruti menceritakan sambil terisak. Ia memberikan foto anak gadisnya kepada Atreya. Atreya menenangkannya. Sebagai seorang yang berjiwa detektif, Atreya berjanji akan menyelidiki kasus kematian anaknya demi mencari keadilan. Maruti lalu memberikan 3 salinan nomor yang ia curigai salah satunya merupakan pelaku pembunuhnya, karena 3 nomor tersebut juga ada di panggilan terakhir anaknya di malam kejadian. Lalu keesokan harinya Atreya dibebaskan karena lewat rekaman CCTV ia terbukti bukan pelaku pembunuhan pria di dekat rel kereta api. Di kantornya, Atreya menceritakan kepada Neha tentang Bapak Maruti yang ia temui di sel semalam. Atreya berniat menolongnya. Selama ini mereka hanya menangani kasus-kasus kecil. Mungkin inilah saatnya mereka mengambil kasus yang besar untuk menolong si bapak dan agar nama detektif Atreya menjadi terkenal. Mereka memulai investigasi dengan menyelidiki 3 orang pemilik nomor yang diberikan Pak Maruti semalam. Setelah hasilnya keluar, 3 tersangka tersebut masing-masing bernama Ajay, Arsyah, dan seorang wanita yang bernama Pasuda. Atreya menyelidiki kegiatan Ajay, sedangkan Neha ia tugaskan untuk menyelidiki kegiatan Harsha. Pasuda belum bisa diselidiki karena ia sudah pindah rumah. Dan benar saja, setelah diselidiki, Ajay dan Harsha sama-sama pergi ke lokasi di malam kejadian. Atreya semakin yakin bahwa 2 orang tersangkanya ini ada hubungan dengan kematian Divya. Atreya terus memututi Ajay kemanapun ia pergi. Saking fokusnya, Atreya tak sengaja menjatuhkan sebuah golok saat berada di pasar buah. Ia segera mengembalikan golok tersebut ke tempatnya. Neha yang memututi Harsha melihatnya bertemu seseorang di minimarket. Orang tersebut memberikan semacam kertas secara diam-diam kepada Harsha dan setelah itu pergi dengan terburu-buru. Malam harinya, kedua tersangka itu bertemu. Ternyata mereka adalah teman. Ajay dan Harsha terlihat ngobrol serius dan sedikit bersitegang di sebuah kedai kopi. Dari kejauhan, Atreya dan Neha menyimpulkan bahwa 2 tersangkanya itu tak hanya terlibat kasus pembunuhan Divya, namun juga kasus pembunuhan pria tanpa identitas di dekat rel kereta kemarin. Karena berdasarkan pengintaiannya beberapa hari ini, Harsha terlihat mondar-mandir di dekat rel kereta tersebut, seperti sedang mencari sesuatu. Dan lagi, mobil yang berada di semak yang sempat ia lihat kemarin sama persis dengan mobil yang telah disewa oleh Harsha. Setelah dirasa cukup, penyelidikan malam itu dihentikan. Namun, saat perjalanan pulang, tanpa sengaja, Atreya melihat seorang gadis yang wajahnya mirip seperti Divya yang fotonya diberikan Pak Maruli saat di penjara. Atreya seakan tak percaya bagaimana mungkin seorang yang katanya sudah tewas kini berdiri segar bugar di depannya. Wanita itu mengatakan bahwa namanya bukan Divya, melainkan Zainab. Hal tersebut dikuatkan dengan ayah Zainab yang juga ada di sana. Atreya bingung, mengapa ini bisa terjadi? Atreya sadar bahwa ia telah ditipu oleh Pak Maruti. Malam itu juga, Atreya dan Neha menuju polsek, yang menurut pengakuan Pak Maruti, ia akan dipindahkan ke sana setelah 3 hari di kantor Polda. Atreya ingin menanyakan apa tujuan Pak Maruti menipunya. Namun di Polres, tak ada seorang pun tahanan yang bernama Maruti. Bahkan, sudah berkali-kali dicari, tetap tidak ada yang bernama Maruti. Semakin penasaran, Atreya dan Neha menuju Polda, tempat di mana Pak Maruti ditahan sebelumnya. Namun di sana, Atreya kembali dibuat tercengang karena nama bapak yang ditahan malam itu bukanlah Maruti, melainkan Gopalam. Ia ditahan bukan karena kasus penipuan, melainkan karena kasus mabuk-mabukan di muka umum. Tak pantang menyerah, Atreya terus berusaha mencari tahu tentang Gopalam. Di malam saat ditahan,
Gopalam pernah berkata bahwa ia pernah mengadukan sebuah keluhan di kepolisian Onggale. Mereka segera ke Onggale. Di perjalanan, Neha berkata kepada Atreya bahwa ia ingin mengambil cuti selama 1 minggu untuk menghadiri ritual keagamaan di Rajasthan bersama ibunya. Ibunya merupakan orang yang percaya pada ritual-ritual seperti itu. Jika ritualnya tidak dilakukan, ibunya khawatir akan mendapat musibah. Sesampainya di Polda Onggole, Atreya langsung menanyakan apakah ada keluhan tentang seseorang yang bernama Dipya. Inspektur yang bertugas di sana mengatakan bahwa memang ada penemuan mayat di Onggole, namun mayat tersebut berjenis kelamin pria, bukan wanita seperti yang dijelaskan oleh Atreya. Atreya semakin bingung. Apa maksud dari semua ini? Apakah Gopalam yang berbohong atau ada semacam konspirasi polisi dalam kasus ini? Lalu, karena sudah semakin larut, mereka memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan, mereka berhenti di rumah makan Padang karena Neha ingin ke toilet. Disitulah terdengar berita di sebuah stasiun televisi bahwa telah ditemukan mayat laki-laki di pinggir kota. Mayat itu bernama Ajay yang tewas dibunuh dengan sangat sadis. Mendengar berita itu, Atreya sangat terkejut. Tak lama kemudian, seorang inspektur yang bernama Pamsi menghampirinya dan mengatakan bahwa Atreya ditangkap atas dasar tuduhan pembunuhan terhadap Ajay. Atreya sangat bingung, namun ia tak bisa mengelak. Ia pun ditangkap. Kasus yang semula sederhana, makin kesini semakin rumit. Dan kini, ia malah dijadikan sebagai tersangka utama pembunuhan tingkat 1. Keesokan harinya, Siris dan Neha mengunjungi Atreya di penjara. Mereka menanyakan mengapa Atreya tidak mengelak saat dituduh sebagai tersangka. Lalu Atreya menjelaskan bagaimana ia bisa mengelak. Ia tidak punya bukti yang kuat bahwa ia tidak bersalah. Semua bukti-bukti mengarah kepadanya, seperti rekaman CCTV saat ia mengikuti Ajay. Alat yang dipakai untuk menghabisi Ajay adalah golok yang sama yang sempat ia pegang saat mengikuti Ajay. Sidik jari Atreya ada di pisau tersebut. Setelah berpikir sejenak, ia mengingat Harsha, teman Ajay yang mereka sempat bertemu dan berdebat semalam di kedai kopi. Atreya meminta Siris dan Neha untuk mencari keberadaan Harsha, karena Harsha adalah orang terakhir yang ia lihat bersama Ajay. Tanpa mereka sadari, pembicaraan mereka itu didengar oleh Inspektur Pamsi. Lalu Siris dan Neha mengunjungi rumah Harsha, dan ternyata Harsha juga telah meninggal karena dibunuh seseorang. Semakin rumit saja kasus ini. Kemudian, Siris dan Neha balik lagi ke penjara dan mengatakan kepada Atreya bahwa Harsha dan Ajay dibunuh secara brutal dan senjata yang digunakan sama, yaitu golok yang ada sidik jari Atreya. Atreya berpikir sejenak, mengurai benang merah dari kasus ini. Akhirnya ia mendapat sebuah titik terang kecil. Ia ingat, Gopalam masuk penjara bersamaan dengan dirinya. Bisa disimpulkan bahwa Gopalam memang menjebaknya dengan harus mengikuti Ajay dan Harsha, karena Ajay dan Harsha lah yang mereka incar dan memanipulasi keadaan agar Atreya terbukti bersalah. Karena mereka yang membunuh membutuhkan seseorang untuk dijadikan tersangka, Atreya menyimpulkan bahwa saat dia mengikuti Ajay, ada orang lain yang juga mengikutinya. Kini agen Atreya masuk dalam perangkap. Ia harus mendekam di penjara seumur hidup. Atreya menanyakan, menurut laporan, pukul berapa Harsha dibunuh? Siris mengatakan pukul 9 malam. Dan ada secerca harapan Atreya bisa keluar dari sana, karena pada pukul 9 malam kemarin, Atreya berada di Polda sedang mencari Gopalam. Rekaman CCTV di Polda bisa dijadikan bukti bahwa ia bukanlah pelakunya. Akhirnya, Atreya bisa keluar selama 5 hari karena belum ada tersangka baru yang dapat meringankannya. Ia juga diharuskan wajib lapor setiap hari. Saat itu, tanpa disadari, seseorang bernama Bobby mengikuti mereka. Atreya dan Neha mulai mencari tahu rekam jejak Harsha dan Ajay, menggali sedikit demi sedikit tentang mereka. Saat Atreya lengah, ada seseorang yang hendak menghabisinya. Beruntung Neha datang, Atreya bisa selamat. Setelah kejadian itu, bukannya takut, Atreya malah bersemangat. Ia mengatakan kepada Neha
Dengan adanya seseorang yang coba menghabisinya, itu artinya jalan mereka dalam mengungkap tabir kasus ini sudah benar. Malam itu juga, Atreya menghubungi Inspektur Pamsi. Pamsi percaya kepada Atreya. Beliau bersedia membantunya. Pamsi bertanya kepada Neha, apakah ia masih ingat wajah orang yang bertemu diam-diam dengan Harsha kemarin. Neha mengatakan jika melihat orangnya, ia pasti langsung mengenalinya. Neha juga menambahkan bahwa orang tersebut memakai sepeda motor dengan plat nomor berawalan 7. Pamsi mengatakan bahwa ada ribuan sepeda motor di kota tersebut dengan awalan 7. Mereka segera membahas ini di kantor polisi. Namun saat tiba di parkiran, secara kebetulan Neha melihat sepeda motor yang sama yang dipakai orang yang ketemuan dengan Harsha kemarin. Itu bukan motornya, namun bentuk dan tipenya sama seperti itu. Inspektur Pamsi langsung tahu bahwa motor yang seperti itu adalah motor khusus yang dibuat untuk para polisi di sana. Bagaimana usianya? Kata Inspektur Pamsi. Usianya sekitar 40-45 tahun. Lalu pencarian pun diperkecil. Sepeda motor, seorang agen polisi yang berusia 40-45 tahun. Setelah ditelusuri, ternyata orang tersebut adalah bawahan Inspektur Pamsi yang bernama Naraya. Naraya dipanggil. Ia mengatakan bahwa ia diminta Harsha untuk mencari informasi tentang Atreya. Karena sewaktu Atreya mengidentifikasi mayat di dekat rel, Harsha dan Ajay mengetahui sesuatu dan berniat menyampaikannya kepada Atreya. Namun mereka tewas sebelum sempat bertemu. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang ke polda tersebut melaporkan bahwa anak gadisnya sudah menghilang selama 2 hari. Namanya Pasuda dengan ciri-ciri memiliki tato di lengan kanannya. Secara bersamaan, seorang petugas melaporkan telah menemukan mayat perempuan di dekat jembatan. Mereka segera meluncur ke sana untuk mengidentifikasi apakah mayat tersebut adalah anak gadis si bapak. Saat melihat mayat dengan tato di lengan kirinya, si bapak langsung mengiyakan. Ia menangis histeris memangku sang mayat. Tak jauh dari sana, ternyata Bobby selama ini selalu mengikuti Atreya. Ia mengintip dari kejauhan setiap apapun yang dilakukan oleh Atreya. Akhirnya Bobby ketahuan. Ia ditangkap dan diinterogasi. Lucunya, Bobby yang tampang kriminal tersebut ternyata juga seorang detektif dari kota lain. Ia juga sedang menyelidiki kasus mayat-mayat tersebut. Bobby menceritakan suatu hari mayat ibunya ditemukan di dekat rel kereta api. Ia diberitahu seseorang lewat telepon bahwa pelakunya adalah Atreya. Itulah alasan Bobby selalu mengikutinya. Akhirnya Atreya tersadarkan. Mereka berdua telah dimanipulasi oleh pelaku sesungguhnya. Dimulai dari Atreya yang diarahkan untuk mengikuti Harsha dan Ajay. Hal yang sama yang dilakukan kepada Bobby untuk selalu mengikutinya. Kemudian pelaku yang sebenarnya membunuh Harsha dan Ajay dan mengkambing hitamkan dirinya. Atreya berhasil keluar dengan jaminan. Akhirnya pelaku berencana ingin membunuh Atreya dengan akan menjadikan Bobby sebagai tersangka utamanya. Para pelaku ini sangat cerdik. Mereka menyiapkan tersangka terlebih dahulu sebelum mengeksekusi korbannya. Akhirnya mereka berempat bersatu untuk mengungkap kasus mayat-mayat yang selalu dibuang di dekat rel kereta api. Atreya dengan kejeniusannya mengurai ulang benang merah kasus ini yang sebenarnya. Mereka mengumpulkan data dalam 6 bulan terakhir. Terhitung ada 24 mayat yang ditemukan di dekat rel kereta api. Kematian mayat secara alami, bukan karena tewas ataupun tertabrak kereta. Atreya menyimpulkan bahwa mayat-mayat tersebut sengaja dijatuhkan dari kereta api. Pertanyaannya, mengapa pelaku harus susah payah membuang mayat sampai ke sana? Untuk menjawab pertanyaan itu, mereka bergegas ke stasiun Arambakam, yaitu stasiun tempat kereta api pengangkut barang berhenti. Mereka yakin mayat-mayat tersebut dinaikkan dari sana. Namun petugas stasiun mengaku tidak mencurigai aktivitas ataupun pergerakan apapun selama ia bertugas di sana, hanya mengangkat barang normal seperti biasa. Saat itu, Atreya melihat poster Gopalam yang tertempel di mading kantor. Petugas stasiun mengatakan bahwa Gopalam adalah seorang pemain teater terkenal di desa itu. Berbekal alamat yang diberikan oleh petugas stasiun, mereka akhirnya bisa menemukan keberadaan Gopalam dan menginterogasinya. Mengapa Gopalam menjebak agen Atreya?
Gopala mengatakan bahwa ada yang menyuruhnya. Lalu, ia bercerita, teater mereka sudah gulung tikar sejak 5 tahun yang lalu. Tiap hari, mereka harus bersusah payah untuk mencari sesuap nasi. Sampai pada suatu hari, ada yang menemuinya dan menjanjikan uang yang besar kepada Gopalam dan keluarganya. Gopalam ditugaskan membakar mayat, namun ia tidak tahu dari mana mayat-mayat tersebut berasal. Gopalam yang dibawa garis kemiskinan itu hanya tergiur dengan upahnya, tanpa peduli itu mayat siapa. Setelah 2 tahun menjalani profesinya, saat membakar mayat, mereka hampir ketahuan oleh polisi hutan. Akhirnya Gopalam ditugaskan untuk tidak lagi membakar mayatnya, melainkan dibuang di suatu tempat. Gopalam yang punya ide menyelinap ke stasiun dan menempatkan mayat-mayat itu di gerbong kereta secara diam-diam. Kemudian membuang mayat-mayat tersebut di perjalanan kereta. Namun sebelumnya, mayat-mayat tersebut diakali sedemikian rupa supaya tidak bisa diidentifikasi. Setelah lama bekerja, akhirnya Gopalam tahu dari mana asal mayat-mayat tersebut. Mayat-mayat itu berasal dari orang yang sudah meninggal. Bosnya menyuruh Gopalam untuk menjemput langsung ke rumah duka, membujuk keluarganya supaya mayat dikremasi di dekat Sungai Gangga, kemudian abunya ditaburkan di sana. Karena menurut keyakinan sebagian besar masyarakat India, jika mayat dikremasi di sana, niscaya arwah si mayat akan tenang dan damai. Dengan iming-iming seperti itu, keluarga pun pasti sangat setuju dan memberi biaya kremasi pada komplotan Gopalam. Tapi, mayat-mayat itu tidak dikremasi, melainkan dibuang di pinggir rel. Jadinya, biaya dari keluarga untuk kremasi masuk ke kantong si bos. Sebelum dibuang, mayat-mayat tersebut diambil sidik jarinya terlebih dahulu. Lalu, Gopalam mendapat telepon dari si bos. Ia diperintahkan untuk mabuk di muka umum, supaya bisa masuk kantor polisi dan bertemu dengan Atreya. Ia dibekali 3 nomor dan 1 foto gadis yang tidak ia kenali. Gopalam disuruh bosnya untuk berakting di depan Atreya, karena bosnya tahu Atreya, Siris, dan Neha sedang menyelidiki kasus mayat di pinggir rel. Bosnya akan membunuh Siris dan Neha dan menjadikan Atreya sebagai tersangkanya. Mendengar semua penjelasan itu, Atreya jadi teringat masa 3 tahun yang lalu, di mana ibunya yang meninggal saat itu langsung dibawa ke kastil untuk dikremasi di dekat Sungai Gangga. Dan Atreya pun sadar bahwa ibunya pasti tidak dikremasi, melainkan dibuang di rel, sama seperti mayat-mayat yang lain. Ia sangat sedih karena itu. Atreya berpikir, jika Gopalam tidak tahu siapa bosnya, bagaimana mereka bisa menangkapnya? Lagi-lagi, Atreya tidak kehilangan akal. Ia terus meneliti setiap bukti yang ada. Dan ada sebuah petunjuk yang bisa lebih mendekatkan mereka dalam investigasi, yaitu file yang dimiliki Ajay. Di sana terdapat gelang ritual keagamaan, semacam jimat yang masih terpasang di tangan mayat yang diteliti oleh Ajay. Dan kata Bobby, jimat itu berasal dari Tamil Nan yang bersimbolkan beta Bali Aman. Di tempat lain, Neha dan Inspektur Pamsi menyelidiki latar belakang Ajay dan Harsha. Di sana terungkap bahwa semasa hidup, Ajay, Harsha, dan Pasuda sedang menyelidiki sebuah kasus kejahatan berkedok agama di India. Perlu diingat, Pasuda adalah mayat perempuan yang ditemukan dengan tato di tangan kanannya. Tapi, sebelum proyek terungkap, mereka sudah terbunuh. Atreya memperhatikan foto mereka bertiga. Dengan kejeliannya, ia melihat Pasuda tidak memiliki tato di tangan kanannya. Dengan kata lain, Pasuda yang asli masih hidup. Lantas, mengapa ayah Pasuda berbohong dan mengklaim bahwa mayat yang bertato tersebut adalah Pasuda? Dan ternyata, Pasuda dan ayahnya adalah dalang dari mayat-mayat itu. Bisnis mereka berkedok LSM Beta Bali Aman, mengambil mayat untuk dikremasi di dekat Sungai Gangga. Namun bukannya dikremasi di sana, mayat tersebut malah dibuang di rel kereta. Sidik jari mayat diambil untuk dijual ke para mafia supaya bisa berganti-ganti identitas. Pasuda berpura-pura mendukung proyek Ajay dan Harsha karena Pasuda yakin kejahatannya tidak akan terungkap. Tapi suatu hari Ajay menemukan simbol jimat Beta Bali Aman pada mayat, yang mana jimat itu berasal dari LSM yang didirikan Pasuda dan ayahnya. Karena takut bisnisnya terungkap, Pasuda menghabisi Ajay dan Harsha. Dan begitulah fakta yang terungkap oleh detektif Atreya. Pasuda dan ayahnya tak bisa mengelak lagi, dan mereka pun tertangkap. Jadi, jika disimpulkan secara keseluruhan, pertama,
Detektif Atreya menyelidiki mayat-mayat yang tergeletak di pinggir rel kereta, dan di saat bersamaan, Ajay dan Harsha juga menyelidikinya. Kedua, Ajay dan Harsha memang pergi ke Anggole pada malam Kamis, tapi itu untuk penyelidikan lebih lanjut mayat-mayat yang dibuang tadi. Berhubung gerak-gerik mereka diawasi oleh Pasuda memanfaatkan bakat akting Gopalam di depan Atreya, membuat seolah-olah Ajay dan Harsha telah membunuh dan memperkosa Pasuda di sana untuk mengalihkan perhatian agen Atreya. Lalu Pasuda memanipulasi kematian Ajay dan Harsha, mengarahkannya ke agen Atreya sebagai pelakunya. Namun karena agen Atreya bisa keluar, Pasuda melibatkan Bobby, mengatakan kepada Bobby bahwa yang telah membunuh ibunya adalah agen Atreya. Ketiga, yang dimaksud dengan kejahatan agama di India adalah bisnis LSM yang dijalankan Pasuda dan ayahnya, yang mana mereka memanfaatkan masyarakat yang percaya dengan ritual-ritual keagamaan seperti mengkremasi mayat di Sungai Gangga dan kepercayaan lainnya seperti yang pernah dikatakan oleh Neha tentang beribadah di kuil suci supaya terhindar dari mara bahaya. Karena kepercayaan yang penuh itu, orang-orang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Dan film pun tamat. Meski berliku dan berputar-putar, film ini berhasil membuat jalan cerita dengan ending yang tak terduga. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Kira. Sampai jumpa lagi.